Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Amin katose mboten semangat niki. Kula cobi pemicu semangat nggih selawat saged. Oke. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng Pak Desugi. Jamaah jawab salam kurang kompak, ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Mugi-mugi sing menjawab salam saya semangat dan kompak, rezekinya berkah berlimpah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saged tindak teng Mekah, amin, teng Madinah, amin, bertambah keberkahannya, amin, bertambah pasangannya. Sing bapak-bapak, amin. Niki dereng mulai pengajian pun gayang ngoten niki nggih. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 5 tahun lebih muda nek njenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kula hormati Bapak Takmir beserta para jajaran-jajarannya, ingkang kula hormati perangkat-perangkat desa maupun yang mewakili, ingkang kula hormati sedaya masyarakat lan jamaah Masjid Al-Amin Menguri Hargotirto Kokap Kulon Progo. Betul? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat napa? Kesehatan. Kaping kali yang wajib kita syukuri pada kesempatan pada malam hari ini, yakni adalah nikmat waktu luang. Napa? Nikmat waktu luang. Napa kok manusia niku harus bersyukur nikmat kesehatan lan nikmat waktu luang? Karena manusia nek diberi nikmat kesehatan lan diberi nikmat waktu luang, kadang sok lalai, kadang sok tidak menikmati atau mensyukuri yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kesehatan lan nikmat waktu luang, mari bersama-sama kita untuk mensyukurinya. Dan yang paling penting jamaah, yang paling penting sampai pada malam hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah berikan kepada kita, yakni adalah nikmat iman lan nikmat Islam. Nikmat iman lan nikmat Islam niku tidak ada tandingannya, tidak bisa dibayar dengan seberapapun harta panjenengan, tidak bisa dibayar dengan seberapapun banyaknya rumah jenengan yang tingkat, mobil jenengan yang mewah, tidak bisa dibayar dengan hal itu. Makanya kita harus menikmati yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya, selawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Bu, nak ada
suami terbaik, maka beliau inilah suami terbaik. Pak, nek wonten pemimpin terbaik, maka beliaulah inilah pemimpin terbaik. Siapa beliau? Yakni adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kula lan panjenengan beserta keluarga yang di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu, pripun Bu, sehat Bu? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat. Pripun kabar dompet? Aman? Kosong. Kenapa saya tanya kabar dompet? Nggih, karena dompet niki juga mempengaruhi kesehatan. Nek dompet tipis kadang sok mumet, betul? Nah, kalau doakan mugi-mugi jamaah Masjid Alamin niki dompete kandel-kandel. Kandel-kandel nota-nota. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang pengen saya tanya pada malam hari ini yaknilah pripun kabar keimanan panjenengan. Ada yang mengatakan, Ustadz, alhamdulillah iman saya niku sedang di atas-atasnya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, iman saya niku biasa-biasa saja, stagnan-stagnan saja seperti ini. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, iman saya niku sedang delosor-delosor yang ngisor Ustadz. Nah, maka dengan kita mengecas keimanan kita, ibarat kula niki ibarat HP niki nek lobet ya Pak, dicas, maka keimanan panjenengan juga butuh dicas dengan bermajelis ilmu. Di hadis dikatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa sing dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, kalau ajeng tanglet kalian jenengan iki. Kira-kira di luar sana niku banyak ndak yang soleh daripada jenengan? Banyak. Banyak ndak yang kira-kira dosanya lebih sedikit daripada panjenengan? Banyak. Pertanyaan kulo, kenapa kok panjenengan yang hadir pada malam hari ini? Banyak. Ya. Kenapa panjenengan yang hadir pada malam hari ini? Kenapa Pak? Karena dipilih oleh Allah. Hanya 3 jawabannya. ASK. Napa niku ASK? Allah sayang kita. Maka jagalah rasa sayang dari Allah. Nek panjenengan sudah disayang sama Allah, aktivitas panjenengan insyaallah akan menjadi lebih baik, akan lebih bermanfaat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan rezekinya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangkalan, diberi jalan keluar. Nek jenengan ada permasalahan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam mengurus anak, maka akan diberi jalan keluar. Maka kunci dari bahagia kita pada malam hari ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, saderenge enten sing kenal kali kula, Dereng? Belum nggih? Nah, memang kula nggih boten terkenal nggih. Nggih, pada malam hari ini kita perkenalan terlebih dahulu nggih. Insyaallah niki pertemuan pertama dan insyaallah berkelanjutan nggih. Pak Tamir nggih, masyaallah. Mungkin selapanan kalau bisa sepekan sekali. Nah, jenengan niku nek pengajian selapanan kira-kira ilmunya bisa diingat mboten? Hilang. Wis bablas angine. Materi hari ini kula tanglet mangken 1 bulan ke depan. Napa materi malam ini? Wis mbuh. Wis intine ustadz enom gayeng ngoten niku lah pokoknya. Padahal yang paling penting di majelis ilmu yakni adalah materi dan ilmunya. Nah, maka tidak hanya puas sebulan sekali, kalau bisa sepekan sekali nonton pengajian seperti ini, pengawasan seperti ini. Stop, sepakat? Sepakat. Wah, sepakatnya mung siji loro tok niki. Masyaallah nggih. Bapak Ibu perkenalkan nami kula niku Bayu Gatra Irawan, bahasa panjangnya niku Bayu Gatra Irawan, nek di Kulon Progo niku disapa Buya Bayu. Ngapunten, kula bukan asli Jawa. Kula campuran Bapak Ibu, bapak saya Makassar, ibu kula Wonosobo. Wonten tiyang Wonosobo mriki? Mboten. Wonten kula. Wonten? Sapa Wono. Nah, maka pada malam hari ini kula menggunakan kalimat-kalimat campuran mboten napa-napa nggih. Ya, ibarat niku nek es campur niku nggih enak ngoten niku nggih. Nah, maka insyaallah kita campur-campur mawon. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sangatlah bagus dan sangatlah penting. Yakni dengan apa? Saged maca mboten, Bu, Pak? Saged nggih. Niki adalah dengan
memakmurkannya hidup akan bahagia. Bu, Pak, ngapunten kula ngagem slide ngoten niki asik mboten? Nek ngaji ngagem ngoten niki asik mboten? Asik nggih. Nah niki audio laptop dereng di anu. Niku nggih. Oh nggih, dereng dicolok riyen. Nggih. Nggih, colok riyen. Bapak Ibu kula saged berdiri mboten? Saged berdiri? Nggih. Ngapunten nek kula niku lungguh keram perute. Amargi kula pun buncit niki perute ya. Pun one pack ngoten niku. Bu, nek orang buncit niku apa? Setia. Kenapa saya bilang setia? Nek orang buncit niku tidak akan mengejar cewek lain. Lah nggih, lan bawa perute wis angel ya toh. Maka dia nggak akan mengejar cewek lain. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngajinya santai saja, asyik saja. Mungkin kalau enten niki papan tulis, makin kalau ajak jenengan untuk mikir, jenengan saya ajak untuk bagaimana kayak sekolah ngoten niku lho Pak Bu. Kesepakatan niki sampai jam pinten? Saya sepakat dulu sama jenengan. Biar apa? Saya bisa menyelesaikan materi. Subuh. Oke, subuh nggih, Bu? Ini bapaknya subuh. Derek mawon nggih. 9:30 nggih. Sekarang jam pinten? 8:30. Oke, 1 jaman kurang lebih nggih. Oke, insya Allah kita bisa menyelesaikan materinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memakmurkannya hidup akan bahagia. Baik, berbicara tentang memakmurkannya, kira-kira kita sedang berbicara apa? Nek berbicara tentang memakmurkan, niku kita berbicara tentang apa? Lalu pertanyaan selanjutnya, hidup akan menjadi bahagia. Lah, bagaimana cara mencapai kebahagiaan tersebut? Nah, wonten gluduk-gledek nih. Nah, pun nggih. Oh, kesupen mboten dicolok kirian. Nggih. Monggo Pak sing baru datang nggih. Langsung teng ngarep niki door press nih. Bu, sing di belakang saged lihat kula mboten? Oh, jelas opo. Nek mboten jelas, Mas maju mawon mboten napa-napa. Ben gayeng kan kita anget-anget ngene niku. Nggih. Hah? Oh, lagi mriki. Wah, ngapunten nggih, Pak. Kula disenengi ibu soalé. Biasanya kalau nek ngisi teng ibu-ibu niku biasanya ditanya, "Ustadz, sudah punya ekor belum?" Ngoten niku. Sampun nggih? Sampun nggih, kita tutup nggih majelis ilmu nggih. Baik. Pak, Bu, saya mau tanya, niki gambar napa? Saestu. Masjid mana? Masjid Al-Amin. Amin. Mugi-mugi saya doakan Masjid Al-Amin seperti ini bangunannya. Maka enten donatur Pak Sugiman, Bu Sugiman dan bapak-bapak lainnya Pak RT ngoten niku nggih. Ya. Pak, Bu, gambar napa niki? Yakin? Kok ngerti nek niki masjid? Pak, Bu, gambar napa niki? Masjid pundi? Bandara Boyolali. Sampun ada yang pernah ke sini? Sampun nggih? Nah, ini kenapa? Masjid. Nah, apa yang terlintas di benak panjenengan ketika melihat masjid? Bu, sing paling depan, sing paling ayu dhewe. Jenengan, nggih. Nek jenengan lihat masjid niku, apa yang terlintas di benak panjenengan? Apa yo? Rata urung masjid berarti niki Ibu ya. Ojo jujur-jujur banget, Pak. Apa, Bu? Oh, nek kalau lihat masjid niku ayem, tentrem. Oh, tempat ibadah napa niku lho, Bu? Maksud kula. Napa? Ayem. Wah, itu wis pokoke nderek on lah ngoten ya. Pak, jenengan sing baru datang tadi. Jenengan. Ya. Nek melihat masjid apa yang terlintas di benak panjenengan, Pak? Sebagai tempat sholat orang Islam. Nggih, saya coba survei nggih. Yang pertama niku tempat ibadah. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, tempat ngaji. Sepakat? Sepakat. Yang selanjutnya, tempat TPA. Sepakat. Nonton TPA teng mriki? Nonton? Mana murid-muridnya?
Nek kula niku setiap datang oh nggih Pak, kula sedikit cerita nggih. Kula niku teng Kulon Progo niku wonten gerakan cinta masjid namanya. Masjid Al Amin niki target kula di 2022 99 masjid yang kami mau datangi. Masjid Al Amin Menguri niki sudah masjid yang ke-50. Mohon doanya nggih, semoga akhir tahun bisa 99 masjid. Dan niku nggih. Makanya selalu saya tanya ketika saya sowan ke masjid-masjid, saya selalu tanya, mana anak remajanya? Kenapa kok penghuninya semua sepuh-sepuh? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Mau nganu niku mau umroh, mau haji, ngoten niku makanya tertib ibadah. Oh, seuzon saya kali kula, Bu. Pak. Ya? Tempat pertemuan, betul. Kadang pertemuan ibu-ibu, arisan apa-apa ngoten niku nggih, biasane nggih. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Pernah nggak terlintas bahwa masjid itu sebagai tempat sumber ketenangan, sebagai tempat kembali kepada Allah, tempat kita untuk curhat terbaik, dan tempat solusi terbaik? Pernah nggak terlintas seperti itu? Saya yakin boten. Pernah? Masya Allah. Paling pernah yos dari 100% cuma 20 dan 30% saja. Betul? Yang lainnya, oh ya wis, masjid ya tempatnya ibadah, tempatnya sholat wis. Bar sholat ngopo? Ya wis tinggal. Wes bablas angin, ngono terus. Akhirnya apa? Masjid hanya sebagai tempat bangunan saja. Nah, pada malam hari ini khususnya Pak Takmir beserta jajarannya dan para jamaah semua, kita belajar bagaimana bersama-sama memakmurkan yang namanya masjid. Niki sinten? Masya Allah. Bu, Pak, perhatikan kalimat ini. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sedekat apapun masjidnya, nek hatinya jauh dari masjid, saya yakin tak akan pernah sampai. Begitu sebaliknya, ya, sedekat apapun masjidnya, ya, tapi kalau hatinya jauh, tak akan pernah sampai. Oke, ikuti kalimat saya. Perjalanan ke masjid itu, ulangi yang kompak. Perjalanan ke masjid itu, bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dengan masjid, maka tak akan pernah sampai. Tapi sejauh apapun masjidnya, jika hatinya dekat dengan masjid, maka pasti akan sampai. Maka Bu, Pak, yang namanya perjalanan ke masjid itu perjalanan hati. Maka PR terbesar kita saat ini yakni adalah mentautkan hati kita dengan masjid. Niku. Ya. Maka ini kalimat ini sangat bagus banget. Silakan nek mau ajeng difoto. Nek ajeng dicatat. Nanti pertemuan selanjutnya sebulan ke depan saya tanya, "Napa materi ini?" Wis mbuh lali pokoknya. Nah, ngoten niku ya. Ya, kita coba, saya mengajak panjenengan untuk melihat potret-potret masjid saat ini. Kulo survei di beberapa tempat, Kulon Progo dan Yogyakarta, seluruh Indonesia, mayoritas masjidnya seperti ini. Yang pertama, jamaahnya mayoritas sepuh. Betul mboten? Padahal kalau dilihat secara fisik, yang paling pantas untuk berangkat ke masjid sinten? Anak-anak mudanya, remaja-remajanya. Betul. Tapi cek, ndak usah jauh-jauh masjid orang lain. Coba cek masjid panjenengan masing-masing. Apakah ada anak remajanya, ada anak pemudanya yang aktif berjamaah di masjid atau mboten? Fakta mboten? Fakta. Saya lanjut, saya cepat saja, okay? Yang kedua, sibuk memikirkan pembangunan. Cocok. Bu, curhatin engko, Bu. Pak, kalau niku pernah di Wonosobo, kalau kan asli Wonosobo Ibu, pernah disodorkan proposal sama pengurus takmir. Assalamualaikum Mas Bayu, jenengan niki kan punya teman-teman donatur masjid yang banyak. Kalau niki ajeng betoke jenengan niki proposal pembangunan menara masjid. Oh nggih, monggo. Sekarang tahun berapa Bu? Pak, 2022.
Proposal yang disodorkan ke saya tahun berapa? Tahun 2012. Berarti berapa? 10 tahun yang lalu. Saya buka, ternyata itu proyek bangun menara. Kalau di Wonosobo niku memang identik bangunannya bangunan menara. Terus saya tanya, Pak, Bu, ngapunten niki kok proposalnya proposal pembangunan menara? Nggih. Kenapa kok bangun menara? Biar megah Ustadz bangunannya. Ngoten niku ngomongnya. Oh nggih toh, nggih Pak, nggih Mas Bayu. Terus kalau sudah megah bangunannya, apakah jamaahnya mau datang ke masjid untuk berjamaah di masjid? Kelakep. Mboten. Nah, maka PR terbesar sebenarnya bukan sibuk memikirkan pembangunan fisik, tapi bagaimana membangun yang namanya jamaah. Ini sering sering terjadi lalai para pengurus masjid, bahwasanya sibuk hanya memikirkan pembangunan tapi lupa bagaimana memikirkan jamaahnya. Sepakat. Nah, maka Pak Takmir niki bagus banget materi buat panjenengan semua, oke? Selanjutnya, saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Kalau niku pernah ditelepon salah satu pengurus masjid di Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau niki mau curhat. Pripun, saldo di masjid saya niku senilai 260 juta. Saya bilang, Allah Akbar, gede banget niku. Kenapa kok sampai seperti itu saldonya? Apa dia bilang? Iya Ustadz, ini takmirnya, pengurusnya, dia eman-eman kalau ngeluarin duitnya. Begitu duit wes ngumpul, malah bingung mau diapain. Panjenengan, kalau pengawasan, panjenengan, kalau sholat Jumat, niat untuk berinfak, memasukkan kotak amal itu niatnya apa? Biar menjadi amal jariah. Kenapa kok banyak sekarang yang pengurus-pengurus niku mengendapkan uangnya sampai lupa bagaimana, sampai bingung bagaimana untuk menggunakan dana-dana yang ada di masjid. Ini fakta? Fakta. Saya lanjut. Nah, remaja masjid yang pasif atau tidak aktif, dimanapun saya datangi kasus seperti itu. Nah, ini PR bersama kita Bapak Ibu sekalian untuk ayolah ajak anak cucu panjenengan untuk terhadap cinta terhadap masjid. Nanti akan saya sampaikan kenapa kok harus ada anak-anak remaja dan pemuda di masjid. Oke, saya lanjut saja nggih. Nah, yang selanjutnya, takmir yang kolonial dan tidak mau open mind. Kolonial niku nopo? Nek bahasa anak muda niku kan milenial. Niki Ustadz milenial. Nek tua niku kolonial. Tidak mau memberikan atau tidak mau mendapatkan masukan-masukan dari jamaah. Program-program yang bagus harusnya untuk bagaimana jamaah itu bisa makmur, bagaimana masjid itu bisa makmur, tapi ojo kowe ngentek-ngentek duit wae. Nah, inilah yang menjadi PR bersama kita. Takmir coba open mind ke depannya, coba sering-sering terbuka wawasannya, sering-sering studi banding ke masjid-masjid lain untuk bagaimana bersama-sama belajar memakmurkan yang namanya masjid. Sepakat? Sepakat. Nah, kita coba lihat potret remaja saat ini. Bu, di mana-mana saya selalu saya selalu membawa materi tentang remaja masjid, tentang remaja saat ini, pemuda saat ini. Karena apa? Kulo niku sebagai pemerhati remaja di Kulon Progo. Niki, nek jenengan mungkin ada yang baru tahu tentang kasus-kasus saat ini. Maka akan saya buka pada malam hari ini, nggih. Nah, niki, jenengan pernah perso niku mboten? Niku. Citayam Fashion Week. Nah niki. Tuh. Dah, serasa kakek ketagihan kok. Toh Pak Bu, kalau anak-anak niku nek langsung musik-musik TikTok langsung merapat gitu, tapi nek morotal pengajian wis mbuh ngene. Niki merapat toh? Nah. Bu, Pak pernah dengar atau pernah melihat kasus seperti ini? Sering. Ya jenengan yang ada televisi, yang ada HP, yang ada YouTube, sering seperti ini. Lihat, Pak, Bu, inilah generasi kita saat ini. Mereka disusupi. Sekarang kita dijajah sudah bukan dengan tembak-tembakan lagi, Pak. Sudah bukan dengan bagaimana kita pakai tank, enggak. Tapi kita dijajah dengan generasi muda, dengan dirusak. Dan jenengan paham, sutradara terbesar di Citayam Fashion Week ini adalah kaum LGBT. Napa niku LGBT? Lesbi, gay,
biseksual dan transgender. Gampangane suka sesama jenis wis ngoten niku. Oh, ala lagi ngerti. Nah, niku ngoten niku lho, Bu. Kalau membahasakan memang harus pelan-pelan nggih seperti itu. Ini yang terjadi, Bu, Pak. Ya, maka panjenengan saya sampaikan, panjenengan sudah sholat, panjenengan sudah infak, tahajudnya sudah sangat luar biasa, infak sedekahnya sudah luar biasa, ya, umroh sudah haji bahkan. Tapi kalau generasi panjenengan, anak cucu panjenengan rusak, mohon maaf, harus saya katakan nol panjenengan nilainya. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari bahaya api neraka. Ini bisa jadi tidak diketahui oleh orang tua saat ini. Nah, niki ada balapan liar, ada yang menjadi anak pang, terus ini segala macamnya. Inilah peta-peta generasi kita saat ini. Nah, putus cinta, ya kan? Akhirnya apa? Gantung diri. Nah, bahkan Yun Sewu. Nah. Pak, Bu, kulo teng Kulon Progo ya mendapatkan data angka hamil di luar nikah niku terbesar usia SMA dan SMK menjelang ujian nasional. Yang seharusnya mereka bagaimana bisa menyusun karirnya ke depannya, bisa menatap kebahagiaannya bersama orang tuanya, akhirnya bisa seperti ini akibat namanya pergaulan. Pak, Bu, saya mensurvei 10 orang yang berpacaran. Saya tanya, kenapa kamu berpacaran? Karena saya di rumah itu orang tua dan bapak dan ibu saya itu suka bentrok. Nek bahasa kerennya broken home. Akhirnya dia mencari kesenangan, mencari kenyamanan di luar sana sehingga bapak ibunya sudah tidak dihiraukan lagi. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan ada kasus saya sebutkan di salah satu daerah di Nanggulan, saya nggak sebutkan namanya. Di Nanggulan itu ada usia cewek 23 tahun, masih lajang. Suatu ketika dia pendarahan besar. Ternyata dia hamil di luar nikah dan bayi yang dilahirkannya, mohon maaf, dikubur hidup-hidup di samping rumahnya dan si mbak tersebut pergi melarikan diri dan si pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ini terjadi. Pintu atau gerbang terbesar dari yang namanya perzinahan itu adalah pacaran. Maka cek anak-anak panjenengan, cek cucu-cucu panjenengan, apakah saat ini mereka berpacaran atau tidak. Tuh, kalau misalnya ada pria yang datang ke panjenengan mau menembung anak jenengan, langkai dulu bapakmu. Ada 2 tips yang saya berikan ke panjenengan untuk mencari seorang menantu. Yang punya anak cewek, saya berikan tips. 1, tanyakan, Mas, kalau kamu benar serius dengan anak saya, 1, cek bagaimana sholat subuhmu. Kalau dia bilang, Ustadz, Pak, subuh saya jam 4, di masjid mana? Di Masjid Al-Amin Menguri. Oke, masuk 1 kategori. Tapi kalau ditanya, Pak, saya subuh niku jam 7. Dirapel sisan karo duha, maksudnya. Maka belum masuk kategori sebagai menantu idaman. Yang kedua, tanyakan, kamu ngurus masjid mana? Kalau dia bilang, oh siap, saya ngurus Masjid Al-Amin Menguri. Oh berarti masuk kategori sebagai menantu idaman. Tapi kalau ditanya, kamu ngurus masjid mana? Jawabannya, Kenapa kok barometer 2 itu sholat subuh dan juga mengumpulkan masjid? Iya, karena 1, bagaimana dia mau membangun keluarga kalau bangun subuh saja masih keteteran. Betul mboten? Yang kedua, kenapa kok harus mengurus masjid? Iya, jangankan anak panjenengan, jamaah masyarakat saja bisa dia atur, apalagi anak panjenengan. Maka jangan dulu melihat dunianya, Pak, Bu. Langsung teko-teko, PNS napa ora? Gajimu piro? Itu nomor kesekian. Tapi kalau agamanya bobrok, saya yakin tidak akan bahagia. Maka pondasi awal, nanti akan saya sampaikan di sini ya. Pondasi awal bagaimana manusia baik itu adalah agamanya. Lanjut.
Nah, ini lanjut saja. Enggak usah nih. Ya. Padahal di ayat Quran surah Ali Imran ayat 110 telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Hei, Bu, hei, Pak, hei, Masjid Al-Amin Menguri Hargotir Toko Kap Kulon Progo, panjenengan iku adalah umat terbaik. Quran yang mengatakan panjenengan iku umat terbaik. Tapi coba cek faktanya sampai detik ini, bagaimana muslim saat ini? Ya, anak-anak muda muslim yang saat ini sudah menjadi korban, betul? Umat muslim yang saat ini aturan-aturannya dilecehkan, betul? Umat muslim yang saat ini ditindas-tindaskan, betul? Betul. Berarti tidak sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 110. Maka ketika kita mau menjadi umat yang terbaik, maka tidak hanya cukup dengan udat-udut, tidak hanya cukup dengan ingah-ingi, celingak-celingu, imbas-imbis, pahpoh. Maka dengan kita menjadi umat terbaik, yakni adalah terus menggali Islam lebih dalam. Kira-kira cukup mboten nek sebulan sekali? Kira-kira cukup mboten nek sebulan sekali? Oh, ada sing cukup. Ada sing mboten cukup, harusnya sepekan 2 kali ngoten niku. Ya, maka ayolah kita nih sebagai umat Islam niki, kenapa kok kita banyak menurun saat ini? Karena apa? Karena kita wegah mikir. Wis pokoknya teko pengajian ustadz gayeng, ya, wis bahasa asik-asikan, setelah itu mulai untuk snack, wis. Begitu ditanya lagi apa materi kemarin, sembuh pokoknya. Nah, bagaimana umat mau bangkit kalau misalnya hanya begitu-begitu saja penyampaian materinya dalam pengajian. Nah, maka pada malam hari ini saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, ayo bersama-sama kita menjadi umat yang terbaik. Nah, karena kita materinya tentang kemasjidan, maka ada salah satu ayat saja. Satu ayat saja yang mau saya sampaikan ke panjenengan, itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 18. Quran surah berapa, Bu? At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Saya coba bedah satu persatu ayatnya, Pak, Bu. Nggih. Niki perhatikan pengurus-pengurus takmir. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Nah, Pak, Bu, niki kalimatnya apa? Masjidnya Allah. Kalaulah masjidnya Allah, berarti ini masjid miliknya Allah. Masjid bukan punya golongan, masjid bukan punya pewakif, masjid bukan punya satu ormas, masjid bukan punya satu donatur, tapi masjid ini miliknya Allah. Selama dia melantunkan, melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bisa masuk ke dalam masjid. Maka jangan sampai masjid ini dibawa kemana-mana. Masjid ini hanya dibawa ke Allah saja, Pak sekalian. Sepakat? Sepakat. Karena kalimatnya apa? Masjid Allah, masjidnya milik Allah. Jangan disibukkan dengan perbedaan-perbedaan. Ya, saya sampaikan, Bu, Pak. Kalau sakit ngagem niki nggih. Nah. Niki kaya cah sinau nang sekolah lho, Pak. Bu. Islam niku kula gambaraken niku sebagai semacam bentuk rumah. Nah, wis anggapan rumah niki nggih. Wis pokoke ngaten niki lah. Rumah. Ya, ini adalah Islamnya. Kita sebut ini Islam lah, wis ya. Nah, ketika kita berislam Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu hal poin penting yang harus kita sepakati, yakni adalah apa? Jenengan kalau bangun rumah, bangun bangunan, apa yang pertama dibangun? Pondasinya. Nah, pondasi nikilah yang disebut dengan akidah. Nah, selanjutnya nopo? Ketika sudah kita bangun pondasinya, maka di sini ada namanya
Bangunan. Tiangnya. Ya, bangunan. Nah, disinilah yang disebut kalau bahasa Islam adalah syariat. Nah, Pak, Bu, kenapa kok umat Islam saat ini sering berantem, sering mengkelompok-kelompokkan suatu pemahaman karena ngajinya langsung ngaji tentang masalah syariat. Padahal, Pak, Bu, syariat itu pasti dia berbeda. Yang namanya pandangan, pemahaman itu pasti berbeda. Maka ada hal satu yang kita sepakati, yakni adalah apa? Pondasinya akidah Islamnya. Maka saya selalu mengazamkan dalam diri saya, kalau beliau itu adalah sebagai umat muslim, maka saya sepakat beliau adalah saudara saya. Walaupun saya beda ngaji, walaupun saya beda pemahaman, saya beda ormas, saya anggap dia itu saudara satu akidah, maka enak kita menjalani ke depannya. Maka hal pertama yang harus panjenengan belajari dalam Islam, yakni adalah apa? Akidahnya terlebih dahulu. Kalau akidah sudah matang, kalau akidah itu sudah kita pelajari, insya Allah masalah perbedaan khilafiyah itu pasti akan mudah kita kuasai bersamanya. Ikut nggih, Bapak Ibu sekalian? Maka tadi saya bilang, tidak hanya cukup sebulan sekali dengan ngaji. Kalau kita mau bangkit, kalau kita mau belajar Islam lebih dalam, nggak cukup hanya sebulan sekali. Ya, itu. Maka tadi saya bilang, kita menjadi umat terbaik, dan ini masjidnya masjid milik Allah, maka kita sepakat siapapun yang dia beriman kepada Allah, maka wajiblah dia bisa masuk ke dalam masjid. Apapun golongannya, biasanya terjadinya seperti ini. Kalau mau menjelang Ramadan, betul? Menjelang Ramadan. Milih yang 23 nopo yang 11. Niku bab apa? Syariat. Yang mau 11 monggo, yang mau 23 monggo, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tidak perlu kita disibukkan dengan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena masjid itu ada dua tipenya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, wah, ini pada serius banget Bapak, Insya Allah. Nah ini Pak, seharusnya kita ngaji itu seperti ini. Mikir. Nggih mboten? Nek ngantuk silakan keluar dulu. Ambil air wudu. Iya, ini soalnya saya jauh-jauh dari Wates niki sudah nyusun ilmunya luar biasa. Panjenengan nek ngantuk kebangetan. Ya. Rasa mikir. Lah niku. Saya mikir ben ustadz dhewe. Lah jenengan pripun? Pak, Bu, masjid niku ada dua tipe. Yang pertama, masjid usisa ala taqwa. Yes, that's right. That's right, baby. Nah, itu. Yang kedua, masjid diror. Nah, toh Pak, Bapak sing budi ngene-ngene ya, kan maju ra gelem. Pak, Bu, masjid ada dua tipe. Yang pertama, masjid usisa ala taqwa, masjid yang dibangun berlandaskan ketakwaan dengan asas persatuan. Dan masjid diror, masjid yang dibangun berlandaskan pecah belah jamaah. Nah, maka coba cek masjid panjenengan, apakah sudah menjadi masjid usisa ala taqwa atau masih menjadi masjid diror. Oh, diror. Oh, jujur banget Pak, Bu. Ya, cukup dijawab dalam hati saja. Saya datang ke sini bukan untuk bagaimana menyinggung panjenengan, enggak, tapi menyadarkan panjenengan bahwasanya perbedaan itu hanya berbab dengan syariat, tapi yang harus kita bersama sepakati adalah akidah Islamnya. Selanjutnya, man amana billahi wal yaumil akhir, dan hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hari akhir. Berarti kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk memakmurkan masjid. Panjenengan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman iku napa, Pak, Bu? Iman iku percaya. Bu, iman niku berarti percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Pertanyaan saya, percaya Allah dari mana? Dari hati. Ya.
berarti kita Islamnya. Islam itu ada dua, Pak. Islam yang pertama, Islam taklid atau ikut-ikutan. Yang kedua, itu Islam dengan akliyah, dengan proses berpikir. Kenapa kok saya percaya Islam? Kenapa kok saya percaya Al-Quran? Kenapa kok sampai detik ini kok saya menjadi sholat dan segala macamnya? Nah, inilah. Banyak umat muslim saat ini yang dia berislamnya secara ikut-ikutan. Saya tanya pernah ke jamaah, Bapak panjenengan kenapa Islam? Ya iyalah, wong bapak dulu saya Islam kok. Saya tanya ke anak-anak remaja, Le, kenapa kamu berislam? Iyalah, wong kartu keluarga saya Islam. Nah, pertanyaannya coba dibalik. Kalau misalnya bapak panjenengan tidak berislam atau tidak Islam, kira-kira jenengan Islam enggak? Mencari kebenaran Islam enggak? Enggak. Maka, ya, ini bab akidah, Pak. Bab akidah. Maka benar-benar kita belajar bagaimana belajar pondasinya terlebih dahulu. Nah, niku nggih. Maka ketika kita beriman, konsekuensinya yakni adalah memakmurkan masjid. Wa aqamus sholata wa ataz zakat, dan tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Pak, Bu, sholat ini perkara penting. Ya, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si hamba, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat berdosa, siapa tidak zakat kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Pak, Bu, yang namanya sholat ini perkara penting. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Maka kalau panjenengan pernah menemukan atau saat ini melihat orang yang misalnya dia bermaksiat atau orang yang mungkin dia berbuat dosa, maka cek terlebih dahulu sholatnya. Ada yang mengatakan, lah ngopo kok sholat jengkang-jengking barang, ngopo kok sholat dadak tundak-tunduk barang, wong kelakuan isi kayak ngono. Pak, Bu, kalau ada orang yang dia rajin sholatnya, tapi dia masih berbuat keburukan, maka jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan perilakunya, salahkan sikapnya. Gitu nggih? Ya, maka dari itu benar-benar penting banget bagaimana kita mendirikan yang namanya sholat, Bapak Ibu. Dan sholat inilah pembatas antara atau pembeda antara kaum muslim dan non-muslim, dan sholat inilah sebagai tiang agama. Panjenengan kalau mau mendirikan sebuah bangunan, kalau tiangnya goyah atau tiangnya udah runtuh, maka runtuhlah Islam dari kehidupan panjenengan. Maka sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muslimin muslimat, mari berjamaah sholat. Pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Maka sholat. Ustadz, saya masih maksiat, sholat. Ustadz, saya masih pacaran, misalnya anak muda, sholat. Ustadz, saya masih berbohong, sholat. Ustadz, saya masih belum taat sama suami, tetap sholat. Nah, dengan adanya sholat itulah perlahan-lahan keburukan-keburukan kita akan tersingkirkan. Kalau belum tersingkirkan, coba cek kembali bagaimana sholat kita. Bulanan apa mesti sudah sholat? Ya, dan menunaikan zakat. Sholat dan zakat ini kenapa kok diperintahkan dan selalu bersandingan? Karena sholat dan zakat ini itu insya Allah untuk apa? Memurnikan ibadah kita, mensucikan harta kita dengan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Banyak sekarang manusia, banyak sekarang dia makhluk, banyak seorang hamba yang sekarang tidak takut dengan Allah. Bahkan ada yang coba-coba bermain dengan Allah. Dengan apa? Dengan menggunakan nota-nota kosong, sering makan aspal, betul? Paham maksud saya? Sering makan hutan, betul? Sering makan batu, ya, jenengan di kokap tahu, ya,
betapa banyak saat ini hutan-hutan atau gunung-gunung yang dikeruk. Akhirnya jalan provinsi yang di sana banjir, Pak, Bu. Ya, yang dibawa itu nopo? Ranting-ranting kayu dari atas nih kalau. Saya pernah berdonasi dulu waktu longsor di Pelampang. Pelampang, betul. Di sana itu ada alat berat, ada eskavator. Saya kira itu eskavator digunakan untuk evakuasi longsor. Ternyata itu apa? Milik tambang. Saya tanya Pak Desanya, Pak Desa niku nopo? Ekskavator punya siapa? Oh niku punya swasta. Apa? Tambang. Oh pantes lah di bawah itu bisa banjir gara-gara ada pengerukan hutan di sana. Nah ini loh Pak Bu yang harus kita sadari bersama bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadiah dari kita berjamaah, hadiah dari kita bagaimana memakmurkan masjid, yang ini adalah kita akan diberikan petunjuk. Maka tadi saya bilang konsep dari bahagia yakni adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bahagia itu diukur dengan banyaknya harta, harta akan hilang. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan cantiknya istri akan hilang. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan betapa tingginya rumah kita, maka rumah kita akan hilang. Maka sejatinya kebahagiaan dalam kehidupan kita yakni adalah Islam, yakni adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, Bu, niki sinten, Pak? Ada yang bilang niki Imam Bonjol. Wah, ngawur. Niki lah tandanya kalau kita tidak pernah belajar sejarah Islam. Beliau inilah pejuang Islam. Kira-kira siapa? Dan siapa? Ayo dijawab. Ayo. Mau tak kasih hadiah tisu. Pak, Bu, kenapa Bu, Pak? Ya, anak-anak kita sekarang itu diajarkan tentang materi wayang, ya kan? Pandawa, Kurawa. Ada berapa saudara Pandawa? 5. Ada berapa saudara Pandawa? Kurawa? 100. Coba bisa hafal mboten? Mboten toh? Nah. Ini pejuang Islam. Siapa namanya? Saya berikan satu clue. Sultan Hasanuddin. Oh, itu Makassar nih. Sultan Hamengkubuwono. Ngawur. Ngawur. Astagfirullahaladzim, dayang tenan ya. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel di Utsmani atau di Turki sana. Apa beliau mengatakan? Ini tadi saya bilang, mana anak remajanya, mana anak mudanya. Beliau mengatakan, jika suatu saat kamu tidak lagi mendengar bunyi bising gelak tertawa anak-anak riang di antara saf-saf sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Bu, Pak, kalau sudah tidak ada anak-anak mudanya di masjid, kalau sudah tidak ada remaja-remaja yang berlarian di masjid, tidak ada yang mengumandangkan azan di masjid, maka hati-hati, keruntuhan generasi kita akan sangat dekat. Coba cek bagaimana masjid-masjid saat ini. Betul? Berarti generasi kita, bahkan anak muda saat ini sedang mengalami kemunduran, sedang akan jatuhnya. Maka sebaik-baik kita menyelamatkan diri, menyelamatkan generasi muda kita, yakni dengan kembalikan mereka ke Maka PR terbesar Pak Takmir bukan hanya untuk bagaimana menyelenggarakan sholat 5 waktu, hanya menyelenggarakan Jumatan, enggak. Tapi bagaimana remajanya, bagaimana jamaahnya kita urus, kita atur, kita makmurkan untuk bagaimana bisa berjamaah di masjid. Maka tadi saya bilang, jangan sibuk memikirkan pembangunan fisik, tapi lalai bagaimana membangun yang namanya jamaahnya. Maka saya ingin dari Al-Amin Menguri ini, saya ingin bersama-sama kita kembali bangkit untuk bersama-sama kembali ke masjid. 1 jam, 2 jam kulo ngomong berbusa, Pak Bu, tidak ada amalan jenengan, maka 0 nilainya. Karena ilmu sama amal itu saling berkesinambungan. Apa? Harga berampang pinten, Bu? Nggih. Nah, ngobrol dewi. Nah, Bu, Pak, ikuti kalimat saya. Ke masjid itu
sampai tua. Bukan nunggu tua, baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati, baru sampai ke masjid. Pak, Bu, anak-anak muda saat ini ngomong, sik nom, mampu masih muda, leha-leha, sik jalan-jalan, sik engko masalah ibadah engko kiri-kirinan wae. Nek wis tuwa baru ibadah. Hei, padahal yang namanya kematian itu bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Bisa jadi anak-anak muda yang duluan meninggal, tapi biasanya yang paling sering ya bapak-bapak duluan ya. Yang paling sering ya sepuh-sepuh duluan ya meninggal ya. Niku. Dan ke masjid itu sampai mati. Pak, Bu, milih berangkat ke masjid niku pakai kaki sendiri, nopo milih sudah digotong sama orang, terbungkus kain kafan, sudah menjadi jenazah. Kaki sendiri. Oke, Pak Takmir dikunci jawabannya, berarti besok subuh jamaahnya ramai seperti ini. Amin. Loh, nah misalnya ada yang nggak berangkat, digotong Pak, nih masjid Pak. Iya, betul. Ya, Pak, Bu, mumpung masih digunakan langkah kita, mumpung masih sehat, masih sugeng, ya, digunakanlah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan mengandalkan hanya dengan sholat saja. Ya, jangan hanya mengandalkan dengan ibadah mahdoh saja, tapi bersama-sama. Ayo, Bapak Ibu sekalian, kita terus menggunakan kesehatan kita untuk terus beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda-tanda Allah tidak menghiraukan seorang hamba tersebut disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka cek aktivitas panjenengan sehari-hari, apakah sudah bermanfaat atau belum. Niku. Niki baru mau keluar wetangi. Nggih, kita break dulu nggih. Ya, saya dari tadi nunggu-nunggu kapan wetangi teko iki. Teko. Jam 9:04. Nggih, dibagi mawon. Bu, Pak. Minum break dulu. Oke. Bu, Pak, kalau ada minum, ada makanan niku saya berhentikan dulu. Karena kenapa? Nek ada pengajian terus dikasih snack niku mesti terpecah fokusnya, betul? Saya nggak suka diduakan sama kalian. Karena diduakan itu sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Di mana-mana. Maka monggo dibagi dulu snacknya. Ya, monggo kita santai mawon, dibagi dulu snacknya. Yang mau ke toilet, ya, yang mau pulang jangan pulang, ya. Orang rampung kok wis bali. Monggo, ya. Bu, Pak, saya ada SOP makan dan minum. Monggo tolong dibagi dulu. Nanti bisa diterapkan di keluarga jenengan, bisa diterapkan di masjid panjenengan. Dibagi dulu. Ya, kita berdoa bareng ya. Biar gayeng. Nggih. Monggo. Sampun. Kita berdoa terlebih dahulu. Sampun nggih? Kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kita makan dan kita minum ini menjadi energi kita untuk beramal soleh. Menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Dan semoga bisa menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, serta keistiqomahan. Dan untuk orang-orang yang telah menyajikan hidangan pada malam hari ini, semoga Engkau berkalimpahan rezekinya, Engkau jadikan keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo silakan dilapi. Monggo sambil dianu sambil nggih.
Teng Masjid Al Amin niki nggih wonten pengajian salapanan rutinan. Kalih Kiai Nur Wahid. Malam napa niku? Malam Senin Pahing. Alhamdulillah nggih. Bahas napa materine? Wih, kok malah materi ini HE? Ya, niku Ustadz Nur Wahid niku salah satu gurune kula juga. Beliau kan pengasuh Nurul Quran nggih. Pondok Pesantren Nurul Quran. Saya juga sering sowan ke tempat beliau karena kula di Kulon Progo niku wonten namanya gerakan infak beras. Hampir setiap bulan kula kali kanca-kanca niku ngaterke beras ke pondok-pondok panti-panti yang ada di Kulon Progo. Termasuk kokap niki juga kita support Nurul Quran, terus ngene Pak Juremi, kertas Pak Juremi? Pak Juremi, terus sinten meneh nggih? Ngene Pak Tulus niku Asidigia juga kita support berasnya waktu itu. Pak, Bu, niki makin setelah ini kita akan nonton video nggih. Tadi saya sampaikan ke panjenengan untuk SOP makan dan minum, ya. SOP makan dan minum. Ngapunten nggih Bapak Ibu, kula ngagem ngoten niki nggih. Saged mengikuti nggih? Saged nggih? Pak, Bu. Bisa jadi panjenengan tidak pernah duduk di bangku sekolah S1, S2, betul? Bisa jadi panjenengan tidak duduk di sekolahan SMA, SMP maupun SD, betul? Tapi panjenengan saat niki sedang duduk di universitas kehidupan yang bukan hanya belajar bagaimana dunia, tapi kita belajar nanti tentang akhirat, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini dalam rangka GSM, golek sanggup mati. Oke, SOP makan minum 1. Tadi apa? Menjadikan energi untuk beramal soleh. Apa? Energi beramal soleh. Saya sampaikan, Bu, ya. Karena banyak orang yang diberikan energi tapi tidak dipergunakan untuk beramal soleh. Banyak. Siapa? Jenengan itu. Ya. Maka ketika diberikan kesehatan, diberikan energi oleh Allah melalui makanan dan minuman ini, maka digunakanlah untuk beramal soleh. Inilah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, kata Allah, apabila dia kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Hati-hati, Bu. Nek wis turun azab dari Allah bahaya. Ngerti panjenengan di Indosiar niku? Ya, jenengan ngerti di Indosiar niku? Mboten? Ya, yang matinya dililit ular, ya kan? Yang matinya dikubur, ternyata kuburannya banjir. Ngoten niku lah. Azab-azab kubur niku bahaya, Bu. Yang kedua, menjadikan diri kita beramal saleh. Menjadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Apa? Hamba bersyukur. Karena banyak Bapak Ibu orang yang diberikan kenikmatan dunia, diberikan kenikmatan selama hidup di dunia ini, dia tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup bukan dilihat dari betapa banyak harta kita. Rasa cukup bukan dilihat dari betapa besar rumah kita, tapi rasa cukup niku adanya di hati. Ya, ada di hati. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Bagaimana mau mensyukuri nikmat yang besar kalau nikmat yang kecil tidak bisa disyukuri? Contoh, jenengan bangun tidur tadi pagi niku baca doa mboten? Baca doa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ana sing sementing mengap-ngap ngoten niku. Ada yang bangun tidur langsung mikir Ada yang bangun tidur langsung main Mau mandi main Mau sarapan main Mau kerja main Pengajian main Mau tidur main Kiamatlah hidup kita tanpa
Aman. HP niku saya sebut namanya setan gepeng. Setan gepeng niku bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Artis Aldebaran, Ikatan Cinta niku yang jauh di sana bisa menjadi dekat gara-gara HP. Suaminya yang dekat di rumah bisa jauh gara-gara HP. Betul mboten, Pak? Betul mboten, Bu? Nggih, cocok. Ngapunten. Ngoten niku. Ya. Setan gepeng, betul. Saya sebut setan gepeng. Karena kalau setan gepeng ini tidak diarahkan dengan baik, maka hati-hati. Bu, Pak, betapa banyak saat ini rumah tangga yang dia berantakan itu gara-gara HP. Betul, hati-hati. Rumput tetangga lebih hijau. Maka sebelum rumput tetangga lebih hijau, maka siram-siramlah rumput panjenengan. Betul-betul, Bu? Betul, makanya panjenengan di rumah harus luar biasa melayani suami. Yang ketiga, apa tadi? Rahmat solemnya yang bersyukur menjadi wasilah hadirnya ketenangan, berkah, keberkahan, tenang dan berkah. Ya, Pak, Bu, kita kalau makanan minum juga minta agar tenang dan berkah. Banyak sekarang nyun sewu orang yang misalnya dia mau minum yang legi-legi itu tidak bisa karena dia banyak orang yang mau makan sate tengkleng itu tidak bisa gara-gara darah tinggi atau kolesterol misalnya. Maka minta ketenangan dulu dan keberkahan. Apa itu definisi berkah? Berkah niku al barakatuh hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka definisi dari berkah, bertambahnya kebaikan. Maka apapun aktivitas panjenengan, ketika itu bertambahnya kebaikan, maka aktivitas panjenengan disebut berkah. Lanjut kita sini nggih. Sambil diminum nggih, Pak, Bu. Saged nggih? Mangke nek habis saged ngejok nggih. Nggih, Pak Sugiman, saged nggih? Nah, oh niki kula nonton teh. Niki kula wau tak kira minuman hangat. Ternyata minuman panas. Langsung saking tremos nih. Alhamdulillah. Dan ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Karena ujung dari kita kehidupan adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak Takmir mati. Pak, Bu, belum nggih. Kalau cerita Pak, Bu, kalau sedikit cerita nggih. Kalau pernah ngisi teng daerah Bantul, daerah Serandaan. Ketika saya bilang, saya ajak orang kaya, no, begitu sampai Pak Takmir serempak jawabannya bilang mati. Dalam benak saya, ketok ini kan dendam kesumat nih antara jamaah sama takmir. Tapi insya Allah di Masjid Al-Amin Menguri mboten seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Kita semua akan mati, Pak, Bu. Harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, betul? Rumah yang mewah akan kita tinggalkan, mobil yang mewah akan kita tinggalkan, istri-istri yang cantik. Nggak, maksudnya istri-istrinya panjenengan loh, bukan istri-istri gitu loh. Pripun toh, Bu? Istri-istri panjenengan yang cantik akan kita tinggalkan, suami yang ganteng akan kita tinggalkan, kita kembali ke liang lahat. Berapa ukurannya, Pak? Oh, mumpun ngukur berarti nggih, Pak. Tukang ukur, tukang gali kubur ya, Pak. Masya Allah ya. Maka manusia niku ketika dia meninggal dunia terputuslah semua amalan kecuali berapa? 3 amalan. Yang pertama apa? Amal jariah, sedekah, sedekatun jariah. Maka sejatinya harta ya yang kita miliki sejatinya bukan yang kita makan. Yang kita makan akan menjadi kotor, yang kita pakai akan menjadi
tapi harta yang sejatinya adalah yang kita sedekahkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bu, Pak, panjenengan dulu kalau habis maghrib biasanya dibukakan Iqra sama Bapak Ibu, nggih. Alif fathah, alif kasro, alif doma, dibaca pinter CTPA. Niku Pak Bu, enake dadi pembicara ngoten niku walaupun usia muda tapi saged mengarahkan yang tua-tua. Tapi undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Nggih, ilmu yang bermanfaat. Pintar dulu panjenengan, diajarkan Iqra, alif bata, alif kasro, i dan segala macamnya. Panjenengan anak-anak kita saat ini, Bu, Pak, 20 tahun, 30 tahun ke depan, habis maghrib dibukakan apa? TikTok, dibukakan YouTube, betul. Akhirnya bobrok generasi kita selanjutnya. Bahkan ada anak-anak TPA ditanya, huruf hijaiyah itu ada berapa? Mbuh. Serius, ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi investasi, akan menjadi amal yang jariah buat kita nanti ketika meninggal dunia. Yang ketiga apa? Doa dari anak soleh. Bu, Pak, saya sedikit cerita. Ngapunten niki rada blandang nggih. Rada niki sampun 10. Kebetulan apa nggih? Masyaallah. Lanjut sampai subuh? Masyaallah. Kalian luar biasa. Baru kali ini ada ngaji ketagihan. Doa dari anak soleh. Bu, Pak, saya sedikit cerita. Ada sebuah kisah sebuah rumah tangga, seorang yang memiliki rumah tangga, ya, dia kaya raya, memiliki anak, dan anaknya diberikan semua kenikmatan dunia, mobil dibagikan, harta tanah dibagikan, rumah diberikan, semua kenikmatan dunia dibagikan, tapi tidak pernah diberikan yang namanya ilmu agama. Suatu ketika ibunya meninggal dunia. Apa Bu? Meninggal dunia. Yang anaknya diberikan semua duniawinya, sampai ibunya meninggal dunia tidak bisa mensolatkan jenazah almarhum ibu. Kenapa gitu? Karena dia nggak tahu bagaimana tata cara sholat jenazah. Sakit mboten Bu? Sakit mboten Pak? Di mana sakitnya? Di mana-mana sakitnya. Iya, maka saya bilang, berikanlah mereka ilmu agama, pondasi agama yang dari awal itu, agar mereka tidak lepas ke depannya. Insya Allah, kalau agama sudah panjenengan pegang rata-rata mereka, duniawi akan mengikuti. Ibarat dunia ini adalah bayangan, Bu, Pak. Betul? Bayangan. Ketika kita kejar bayangan itu, akan kita capek ngejarnya. Tapi kalau bayangan akan kita tinggalkan, bayangan itu yang mengikuti kita. Nah, maka inilah, ya, bersama-sama untuk bagaimana kita memakmurkan masjid. Bu, Pak, ini ada sedikit video, nggih. Ini untuk closing saja, ya. Nah, ini. Yang sudah pernah nonton, silakan mengikuti. Yang belum nonton, silakan ditonton, nggih. Niki cerita atau dialog antara pengurus takmir dengan semanusia pocong lah, dengan pocong lah intinya. Ya, jadi ini seorang pocong dan takmir saling berdebat, saling berdialog. Bismillah, kita setel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin yang bacaan salah baca. Kenapa kalian tidak dalam bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak? Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul, Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan.
Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil. Dia tuh cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab emak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Maka emak dia pun belum lagi kering. Masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah memburunya dan nak membunuhnya. Hei, di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu. Kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian itu dengan pengeras suara. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmumnya. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu dengar ya? Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Kalau kalian bangun manusianya lebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya tanpa kalian harus meminta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Abu Cik, mungkin Datuk Hantu ini dulu mantan ustaz. Tak semua umatnya jauh ya kan Bu? Masih ada kami dekat masjid itu yang rajin ke masjid. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang memandangkan azan di dalam masjid, alamat suram masa depan masjid. Anak-anak kecil itu cuma bikin ribut saja di masjid, biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak kau simak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak itu bukan dengan cara menghadiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak itu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Bodoh. Benar juga kata saya. Patutlah budak-budak takut ke masjid. Rupanya asal ribut sedikit kau makan Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak tujuh kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Astagfirullahaladzim. Terjadi saya bermimpi. Alhamdulillah. Ternyata masih ada.
Apa arti dari mimpiku tadi? Anak yang mengambil kotak ini tadi betul-betul orang yang ketika begini. Kalau begitu, saya harus membela yang lain untuk membuka masjid ini dan membelanjakannya untuk fakir miskin dan anak yatim, supaya mereka tidak kelaparan di bulan Ramadan nanti. Assalamualaikum. Itu nak susul tak boleh.